mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Hilangnya Pusaka Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita S. Tijab. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Edos sebagai Ki Umbul, Desi Indah sebagai Gandu, Insan sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busu Dandai, Wiwi sebagai Rakai Watan, Bambang Suryo sebagai Busu Tarai, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara. Dibantu oleh Idris Apandi, Azhari, Rifki, Syafna, Elias Gibel, Teti, Sulis, Arif, Edi Juni, Guritno, Ari, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Di pagi yang cerah itu, tampak sebuah pasar mulai banyak dikunjungi para pembeli. Mereka berdatangan dari desa-desa sekitar. Matahari naik semakin tinggi, dan suasana pasar semakin ramai. Risang Janaka dan Gandu duduk di sebuah warung minum. Tampak mereka baru saja berjalan cukup jauh, dan sekarang tengah istirahat. Gandu dengan lahap menyantap makanannya, nasi putih berikut lauk dendeng sapi bakar. Sedangkan Risang Janaka cukup minum segelas legen air gula kelapa. Makanlah yang kenyang. Setelah itu kita berpisah sampai di sini. Jangan begitu, Kang. Masa Kakang Janaka sampai hati meninggalkan aku sendirian? Bukankah selama ini aku yang menemani Kakang? Aku mempunyai urusan penting yang harus kuselesaikan. Aku tidak ingin melibatkanmu. Alasan saja. Aku tahu memang Kakang Janaka tidak mau kuikuti. Takut aku membuatmu repot, kan? Bukan begitu. Urusanku ini sangat rumit dan berat. Bisa mengundang bahaya nanti. Urusan apa, Kang? Kok sepertinya gawat? Aku ingin menemui Busu Tarai. Gila, itu sama saja seekor anak kijang ingin menemui macan yang sedang lapar. Mau apa Kakang menemui Busu Tarai? Kakang bisa ditangkap, disiksa, bahkan bisa dibunuh. Soalnya Busu Tarai pasti masih menaruh dendam pada Kakang Janaka. Karena gara-gara Kakang Ratna Lumbini, putri tunggalnya sampai tewas. Jangan, Kang, itu perbuatan bodoh. Lebih baik Kakang justru menjauhi rumah Busu Tarai. Jangan sampai Kakang ketemu sama begundal-begundalnya. Kakang sembunyi saja di suatu tempat yang aman. Mungkin setelah beberapa tahun, setelah Busu Tarai agak lupa, baru Kakang bisa muncul kembali. Tidak. Aku justru ingin menyatakan penyesalanku di depan Busu Tarai dan istrinya. Memang Ratna Lumbini tewas gara-gara aku. Aku bisa membayangkan orang tuanya pasti merasa sangat kehilangan. Karena itu, aku harus bertanggung jawab. Aku harus berani datang menemui mereka dan minta ampun. Mau duduk? Mari, silakan. Geser sedikit, Gandu. Nyaman juga pagi-pagi duduk di warung, makan sambil minum. Bapak mau makan? Tidak. Aku hanya mau duduk di sini, sambil ngobrol dengan anak muda ini. Sepertinya aku kenal kamu, anak muda. Di mana ya? Maaf, saya tidak bisa mengingatnya. Siapa bapak ini ya? Nanti kamu akan segera tahu.
Mungkin kamu memang tidak kenal namaku, tapi setidak-tidaknya kamu punya sedikit urusan denganku, anak muda. Nanti kamu akan tahu. Sekarang sebaiknya selesaikan dulu minumanmu. Bapak bisa langsung bicara kalau memang ada keperluan. Saya bisa menjawab sambil minum. Atau barangkali Bapak juga mau minum? Tidak usah. Tenang saja, anak muda. Kau boleh melayani pembicaraanku sambil minum. Boleh. Begini. Ya, peristiwa Surtikanti. Surtikanti. Kamu bisa mengingat nama itu kan? Surtikanti. Kulitnya kuning langsat, rambutnya mengombak, ada tahi lalat di dagunya, parasnya cukup cantik.
Maaf, apakah Bapak juga akan berurusan dengan saya menyangkut masalah perempuan? Urusan apa lagi? Hah? Setahun yang lalu, kamu mencabuli anak saya, Risang Janaka. Dan setelah itu kamu pergi begitu saja seperti kentut. Kamu tahu itu? Kamu pergi sambil meninggalkan bau dalam keluarga kami. Bau busuk. Dan kami harus menanggung awit. Menanggung rasa malu dengan para tetangga, dengan masyarakat di sekitar rumah kami. Risang Janaka. Iya. Kalau kamu pikir perbuatanmu di masa lalu tidak akan ada akibatnya, kamu salah besar. Semua perbuatan baik dan buruk, tercela dan mulia, pasti akan membawa akibat. Dan sekarang akibat perbuatanmu akan segera kamu hadapi. Kamu harus menyelesaikan urusan denganku. Persoalan Surtikanti. Dan urusan denganku. Persoalan anakku sendiri. Iya. Walaupun sebenarnya kesalahan itu tidak seluruhnya berasal dari saya. Tapi saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Maksudmu kamu mau mengawini Surtikanti, begitu? Dan kamu juga mau mengawini anak gadisku? Begitu, Risang Janaka? Saya tidak mungkin mengawini gadis-gadis yang pernah saya kenal di masa lalu. Karena akan banyak sekali jumlahnya. Bukan itu maksud saya dengan tanggung jawab. Tapi saya akan bersedia seandainya bapak-bapak bermaksud membawa perkara ini ke sidang pengadilan. Bagus. Bagus, Risang Janaka. Kami memang bermaksud mengadilimu. Iya. Tapi kami tidak perlu repot-repot membawamu ke sidang pengadilan. Kami akan mengadilimu di tempat ini juga. Sekarang ini juga. Kamu tahu artinya, Risang Janaka? Hah? Tapi bapak-bapak bukan seorang penghulu keadilan. Hanya penghulu keadilan yang mempunyai wewenang mengadili seseorang. Bukan begitu? Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus berani menanggung akibat perbuatanmu pada Surtikanti. Alah, cukup, Risang Janaka. Tak perlu kita berdebat soal ini. Persoalannya sudah cukup jelas. Ayo, Kang, gebuk saja. Ayo. Tunggu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Risang Janaka terpaksa berlompatan ke sana kemari karena disergap dua orang lelaki yang tampaknya sangat bernafsu membalas dendam. Mereka mengirimkan pukulan dan tendangan secara beruntun. Sementara itu Gandu sudah selesai makan dan sekarang dia mengintip di belakang warung kecil. Wajahnya kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan suatu saat dia tersenyum lucu. Cuma dua orang kecil. Kalau Kakang Janaka sudah ngamuk, pasti mereka akan dibuat jungkir balik. Aku senang melihat tontonan seperti ini. Seru. Tapi kok Kakang Janaka belum juga mengamuk ya? Kok masih diam saja, dipukul dan ditendang? Mungkin dia masih menunggu kesempatan. Ya, kita lihat saja nanti. Sementara itu di tempat lain, di balik rimbunan belukar liar, dua orang laki-laki yang juga bertampang sangar mengawasi jalannya pertarungan. Mereka adalah anak buah Langgali, kaki tangan Busu Tarai yang ditugaskan mencari serta menangkap Risang Janaka. Sekarang aku sudah bisa memastikan, Kang. Itulah Risang Janaka yang kita cari-cari selama ini. Iya, punya urusan apa dia dengan dua orang itu ya? Urusan apa lagi kalau bukan urusan perempuan? Lihat, Kang. Kok Risang Janaka hanya seperti itu kemampuannya ya? Lihat saja, dia menjadi bulan-bulanan ditendang sana dan dipukul ke sana kemari. Wah, aku pikir apa perlu kita memberitahu Kakang Langgali? Apa maksudmu?
Ya, Kang, apakah tidak sebaiknya langsung kita tangkap saja, lalu kita serahkan pada Kakang Langgali? Ya, tidak usah repot-repot begitu. Kita usir 2 orang itu dan kita ringkus Risang Janaka. Bagaimana pendapatmu, Kang? Tidak, sebaiknya kita laporkan saja dulu. Kita jangan berbuat lancang. Nanti Kakang Langgali marah. Ayo, Kakang Langgali pasti senang sekali. Sudah berapa bulan kita keluar masuk desa mencari si jahanam keparat itu. Akhirnya ketemu juga. Mampus kamu. Ayo Risang Janaka. Mana itu dewa pemikat sukma? Ternyata kamu hanya seorang pemuda berhati busuk dan bertubuh lembek. Ayo berdiri. Jangan menyuruk-nyuruk di pojok pasar seperti babi hutan mencari makanan di tempat sampah. Memalukan. Bukankah kamu seorang pemuda yang banyak dikagumi perempuan? Mana itu? Mana? Kok kami tidak melihatnya? Orang seperti ini sebaiknya kita bunuh saja sekalian. Jangan. Tidak perlu. Jangan sampai terjadi Raja Patih atau pembunuhan. Mati lebih enak baginya. Akan jauh lebih baik kalau kita biarkan dia hidup tapi dengan muka corang mareng. Muka cacat. Supaya dia tidak bisa membangga-banggakan dirinya lagi sebagai dewa pemikat sukma. Bagaimana, Kang? Setuju? Setuju. Usulmu bagus. Ayo, kita kerat-kerat wajahnya supaya dia kapok, supaya dia jera bermain-main perempuan. Betul. Keparat setan alas. Setelah membuang aib di keluarga kami, dia pergi seenaknya. Sekarang dia akan menanggung akibat dari seluruh perbuatannya. Apa yang akan kalian lakukan? Bukankah aku sudah tidak mengadakan perlawanan? Artinya aku mau terima akibat dari perbuatanku. Aku mau bertanggung jawab. Kalian boleh melakukan apa saja. Memukul, menendang, meludahi aku, mencaci maki aku. Ya terserah kau. Hei, Risang Janaka. Kamu hanyalah tikus cecurut. Nyalimu kecil. Mana mungkin kamu berani melawan? Kamu hanya berani berhadapan dengan perempuan. Sombong dia, Kang. Sombong. Tidak mau melawan katanya. Kurang ajar. Risang Janaka. Kami lebih senang jika kamu melawan. Sebab kami tidak berjiwa perempuan. Kamu tahu itu? Ayo lawan. Ayo. Balas pukulanku. Jangan diam saja. Tidak berani dia, Kang. Kalau memang punya nyali, sudah sejak tadi dia melawan. Ayo. Ayo lawan. Jangan, Kang, jangan. Ayo. Ngecut kamu. Orang-orang bodoh. Dua orang laki-laki bertampang kasar terkejut campur heran begitu mendengar Risang Janaka tertawa terkekeh-kekeh. Suara tawa perempuan jahat, perempuan pendekar yang siap berbuat kejam pada musuh-musuhnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Risang Janaka terhadap 2 orang laki-laki yang telah menyiksanya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.